Dikit-dikit AI ini, dikit-dikit AI itu, semua tentang AI. Bahkan video ini divideoin sama AI. Gue nggak bercanda pas gue bilang ini video divideoin sama AI. Karena gue sekarang lagi syuting sendiri. Nah, nggak ada yang bantuin gue syuting. Menurut gue ini fitur yang paling berguna tentunya ya AI trackingnya. Jadi gue mau jalan kemanapun, itu masih ngikutin. Dan kita tes nih, kalau misalnya kehalang objek sedikit, dia juga masih bisa ngikutin. Anjir, keren banget sih, lumayan pinter dan advance banget. Hai semua, gue Arik. Gue adalah content creator yang bahas tentang arsitektur. Dan gue itu seneng traveling. Dan permasalahannya kalau gue ngevlog itu susah banget kalau misalnya syuting sendiri. Jadi ya agak repot dan PR lah. Ditambah gue syutingnya itu tentang bangunan, jadi ya gede-gede kayak gini. Dan kadang itu susah buat framingnya, buat mastiin semuanya itu dapat, guenya dapat dan juga bangunannya dapat. Dan agak pegel kalau tangan gue agak kayak gini terus ya. Dan solusinya itu tentunya AI. Jadi ini dia, kenalin, ini videographer gue. Ini videographer AI yang membantu gue syuting buat bikin kayak tadi nih di intro. Dia ini membantu banget karena dia ini gimbal dan juga ada AI-nya. Itu yang menurut gue berguna banget. Ini bukan tutorial cara menggunakan si gimbalnya, tapi ini lebih ke review gue menggunakan ini tuh kayak gimana. Karena gue sendiri lagi ngulik-ngulik juga dan mencoba pelajarin si AI tracker gimbal ini. Dan hasilnya ini buat perbandingan ya, ini pakai tangan gue, dan sekarang kita coba pindah ke yang gimbal. Nah ini sekarang udah pakai gimbalnya di tangan gue, dan ini tuh udah aktif terus AI trackernya. Jadi gue agak geser-geser dikit, dia juga pasti selalu nyambung ke muka gue, dan juga stabil banget harusnya. Kalau enggak ini gue sayang banget sih udah ngeluarin 3 juta nih buat beli kayak ginian. Yang berguna banget gue biasanya pakai format kayak gini, gue tunjuk-nunjuk suatu objek, apalagi suatu bangunan, dan biasanya langsung ke flip ke muka gue. Jadi ini berguna banget karena gue biasanya bikin videonya itu kayak gitu. Jadi ini mantep banget sih, sesuai kebutuhan gue lah. Jadi kita flip lagi balik. Anjir, smooth banget ya. Nah, vlog kali ini sekalian ngetes si gimbalnya, itu gue pengen beli adapter buat si gimbal ini. Jadi gimbal ini itu punya adapter yang MagSafe. Jadi sebenarnya nggak harus pakai clip, tapi bisa langsung nempel magnet ke iPhone. Dan gue syutingnya ke iPhone. Jadi kita tes, dan apakah worth it menggunakan gimbal ini, kita akan coba cari tahu. Salah satu fitur yang kepake banget menurut gue, ini karena semua kontrolnya itu ada di tangan. Jadi bisa ngapain aja sih sebenarnya. Pertama bisa ngeflip, bisa rotate kameranya, bisa nge-zoom in, zoom out, semuanya tuh dari jempol. Jadi ini berguna banget sih menurut gue ya. Jadi sedikit cerita kenapa gue akhirnya beli si gimbal ini. Namanya Insta360 Flow 2 Pro, buat info si gimbalnya. Jadi ceritanya pas lebaran kemarin tuh gue pengen beli gear buat bikin konten. Sebenarnya gue pengen beli DJI Osmo Pocket 3. Tapi DJI Indonesia tuh kocak karena yang ada cuma kreator combo, dimana gue nggak butuh kreator combo dan harganya mahalnya beda jauh. Jadi gue pengen beli yang normalnya aja nggak ada, yang unitnya doang. Terus gue mikir-mikir lah, kreator combo pertama lebih mahal, habis itu nggak bakal kepake karena gue udah pakai mic-nya DJI yang lain. Masa gue harus beli mic lagi? Dan setelah gue pikir-pikir, kalau punya kamera yang berbeda dari kamera yang daily gue, yaitu iPhone gue, kayaknya agak sayang dan gue bakal jarang pakai gitu. Akhirnya gue cari-cari, dan kayaknya smartphone gimbal itu adalah salah satu keputusan yang tepat. Bisa dilihat kayak gini setupnya, gue lagi pakai gimbalnya, dan ini HP gue itu iPhone 16 Pro, kameranya udah bagus banget, dan menurut gue semakin simple dan convenient setupnya, maka akan semakin rajin dan gak jadi beban buat produksi gitu. Semoga ini bisa menggambarkan kenapa gue beli ini. Ini dia, mumpung gue di Singapura, kita lihat show unitnya. Ini dia, emang diiklaninnya sebagai Ultimate AI Tracking Stabilizer. Bisa tracking segala macam pakai AI-nya. Habis itu spesifikasinya ini. Beratnya itu 357 gram, yang paling penting itu. Terus run time-nya itu bisa 10 jam.
Jadi ini nggak bakal dicas seharian sih, gokil ini. Oh ya, ini juga satu-satunya gimbal AI yang punya feature Apple Dock Kit. Jadi ini benar-benar kayak produk-produk Apple lainnya yang kalau misalnya lo pertama kali nyalain, dia ada pop-up menu dan langsung connect. Nah, ini ada fiturnya. Jadi otomatis connect gitu. Bener-bener seamless banget. Yang bikin dia powerful banget itu juga ada built-in tripod. Jadi sebenarnya lo bisa taruh ini dimanapun dan ya dia bakal track lo dimanapun sih. Ini yang bikin dia powerful banget. Gue lupa kasih tauin kalau gimbal ini tuh berfungsi buat semua aplikasi di iPhone. Jadi lo mau pakai ini di Instagram, di Zoom meeting, di Google meeting, apapun yang ada kamera, itu bisa berfungsi. Ini keren banget.